Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai macam-macam himpunan dan relasi pada himpunan. Yang pertama, mengenai macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan terdiri menjadi 5. Yang pertama yaitu himpunan kosong, yang kedua himpunan semesta, yang ketiga himpunan terhingga dan himpunan tak terhingga, yang keempat himpunan terbilang dan himpunan tak terbilang, yang kelima himpunan terbatas dan himpunan tak terbatas. Untuk lebih lanjutnya kita akan jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama itu himpunan kosong. Suatu himpunan A disebut himpunan kosong jika dan hanya jika banyaknya anggota himpunan A itu 0. Lama himpunan kosong seperti ini, seperti angka 0 tapi dicoret, karena banyaknya anggota himpunan A itu 0, maka himpunan kosong tidak mempunyai anggota. Sehingga himpunan A adalah, lihat, ada anggotanya tidak di dalam kurung bawah ini? Tidak ada. Artinya tidak memiliki anggota. Ya, kita ke contoh. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan seluruh elemen X, sedemikian sehingga X adalah hewan berkaki 7. Nah, ada nggak hewan berkaki 7? Tidak ada. Makanya banyaknya anggota himpunan A itu adalah 0. Ini himpunan kosong ya. Apalagi contoh selanjutnya itu himpunan B. Nah, B adalah himpunan seluruh elemen X, sedemikian sehingga X adalah siswa SMP berusia 7 tahun. Kira-kira ada nggak siswa SMP yang usianya 7 tahun? Tidak ada ya. Jadi banyaknya anggota himpunan B itu 0. Nah, ini contoh himpunan kosong. Paham ya? Kita lanjutkan ke himpunan semesta. Lalu, apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta atau bisa dikatakan juga universal, himpunan universal adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Jadi, di himpunan semesta itu ada anggota dari himpunan A. Nah, kita sedang membicarakan himpunan A. Jadi, di himpunan semesta ada himpunan A, anggota-anggotanya itu. Lebih jelas kita ke contoh. Himpunan A-nya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu himpunan semestanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tadi lihat. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Artinya, pada himpunan A, semua anggotanya itu lihat. 1, 2, 3, 4, 5 ada pada himpunan semestanya. Coba contoh lain. B adalah himpunan seluruh elemen X, sedemikian sehingga X adalah huruf iklab. Nah, himpunan semestanya apa? Huruf iklab itu ba. Ada di huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah kan banyak ya. Nah, salah satunya ada huruf iklab. Jadi, semesta dari huruf iklab atau dari himpunan B itu huruf hijaiyah. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke himpunan terhingga dan himpunan tak terhingga. Nah, ini yang agak cukup terkadang tertukar. Himpunan terhingga sama himpunan terbilang. Tapi nanti kita akan jelaskan apa perbedaannya ya. Suatu himpunan A dikatakan himpunan terhingga jika dan hanya jika banyaknya anggota A adalah C. Jadi, kalau tadi himpunan kosong mah anggotanya 0, tapi kalau ini C. C itu apa? Bilangan cacah. Nah, elemen bilangan cacah. Kalau 0 berarti itu termasuk himpunan tak terhingga juga. Iya, betul. Karena 0 itu bilangan cacah. Jadi, banyaknya anggota himpunan A jika diketahui dengan bilangan cacah, mau itu 0, 1, 2, 3, 100, 1000. Nah, bisa kita katakan bahwa itu himpunan terhingga. Sedangkan himpunan B disebut himpunan tak terhingga jika banyaknya anggota himpunan B tak terhingga.
nggak bisa kita tentukan berapa bilangan cacahnya. Banyaknya anggotanya kita tidak bisa menyebutkan. Ada 5 atau ada 10 nggak bisa, karena tak terhingga. Ya, kita ke contoh supaya lebih jelas lagi. Yang pertama ini himpunan terhingga. A adalah himpunan seluruh elemen X sedemikian sehingga X adalah huruf vokal. Nah, kita udah tahu huruf vokal apa saja. A, I, U, E, O. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa banyaknya anggota dari himpunan A ada 5. Nah, ini kan 5 itu bilangan cacah. Jadi bisa diketahui sehingga bisa kita katakan eh, A adalah himpunan seluruh elemen X sedemikian sehingga X-nya itu huruf vokal. Nah, yang A, I, U, E, O. Jadi ini himpunannya himpunan terhingga karena kita bisa mengetahui banyaknya anggota dari huruf vokal tersebut, himpunan huruf vokal tersebut, ya. Selanjutnya ada himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga itu tadi yang tidak bisa kita sebutkan berapa banyak anggotanya. Kita tidak bisa tentukan berapa banyak anggotanya. Contoh, B adalah himpunan seluruh elemen X sedemikian sehingga X lebih dari 2. X-nya itu bilangan bulat. Nah, yang lebih dari 2 bilangan bulat itu banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Tidak tahu sampai mana. Nah, ini yang dikatakan himpunan tak terhingga. Nah, di sini terlihat ya, dengan cara tabulasi, anggotanya itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Tidak tahu sampai berapa. Jadi kita tidak bisa menyebutkan banyak anggota dari himpunan B itu tak terhingga. Lalu kita lanjut ke terbilang, himpunan terbilang dan tak terbilang. Nah, ini yang suka tertukar. Kalau himpunan terbilang, itu himpunan yang anggotanya dapat ditunjukkan satu persatu. Sedangkan himpunan tak terbilang yang anggotanya tidak dapat dipertunjukkan satu persatu. Jadi bisa disebutin enggak? Kalau bisa disebutin, itu himpunan terbilang. Tapi kalau tidak bisa disebutkan, nah itu berarti himpunan tak terbilang. Cara menyebutkannya gimana? Dengan cara tabulasi. Kemarin sudah belajar ya, cara penulisan himpunan dengan cara tabulasi. Jadi kalau bisa ditulis secara tabulasi, berarti itu himpunan terbilang. Tapi kalau nggak bisa ditulis dengan cara tabulasi, itu tak terbilang. Nah, ini contohnya. A adalah himpunan seluruh elemen X, sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 10. X adalah bilangan bulat. Nah, dapat ditunjukkan satu persatu anggotanya, maka dapat dituliskan menggunakan cara tabulasi, yaitu A, ya kan? Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan ini? Lihat. X-nya itu lebih dari 1 dan X-nya itu kurang dari 10. Jadi 1 sampai 9. Kita bisa tunjukkan anggota-anggotanya mana saja. Sehingga bisa disebut dengan himpunan terbilang. Lalu bagaimana dengan himpunan tak terbilang? Nah, himpunan tak terbilang itu tidak bisa ditunjukkan satu persatu anggotanya. Contoh ini. B adalah himpunan seluruh elemen X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 2. X-nya itu bilangan real. Jadi kalau kita mau tulis anggota-anggotanya, ini akan selalu ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nulis misalkan 1,1, ternyata ada 1,01 yang lebih besar dari 1 kan? Terus aja, ini akan selalu ada lagi, ada lagi. Jadi nggak bisa kita menunjukkan anggotanya mana saja. Nah, jadi perbedaannya apa? Antara himpunan terhingga dengan himpunan terbilang. Nah, kalau himpunan terhingga, kita akan bicara dengan banyaknya anggota himpunan tersebut. Jadi kalau bisa ditentukan banyaknya anggota, berarti himpunan terhingga. Tapi kalau bisa dituliskan secara tabulasi, berarti itu disebut dengan, kan tabulasi itu menunjukkan satu persatu anggotanya, disebut dengan himpunan terbilang. Nah, jelas ya perbedaannya. Jadi jangan sampai tertukar. Nah, selanjutnya ada himpunan terbatas dan tak terbatas. Nah, maksudnya apa? Kita akan bantu dengan yang namanya garis bilangan. Contoh himpunan terbatas.
Himpunan terbatas A adalah himpunan seluruh elemen X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 7. X-nya bilangan asli. Nah, bilangan asli apa saja? Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi dibatasi ini kan. Batasinya dari mana? Nah ini, perhatikan. X-nya itu lebih dari 1. Berarti di sini. Lebih dari 1. Berarti kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Berarti ke arah kanan. Lalu X-nya itu kurang dari 7. Di sini kan 7. Kurang dari 7 itu berapa saja yang namanya bilangan asli? 2, oh mohon maaf, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi arahnya ke sebelah kiri. Sehingga apa? Karena ada batas yang pertama itu 1 dan batas yang satu lagi itu 7. Sehingga ada batas di sebelah kiri, ada batas di sebelah kanan. Nah, ini anggotanya yang ada yang dibatasi oleh 1 dan 7. Sehingga kita bisa sebut dengan himpunan terbatas. Ya, jelas ya? Ini lihat, ada batasan di sini. Jadi anggotanya itu hanya di antara 1 dan 7. Berapa saja? 2, 3, 4, 5, 6. Karena apa? Bilangan asli. Selanjutnya himpunan terbatas kanan. Kita menggunakan garis bilangan juga ini. B adalah himpunan seluruh elemen X sedemikian sehingga X kurang dari 6. X-nya itu bilangan bulat. Nah, kita pakai garis bilangan, X-nya itu kurang dari 6. Berarti kan 6 ke arah mana? Kiri kan? Bilangan bulat. 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Jadi, lihat. Anggotanya itu ada di sebelah kiri. Anggota himpunannya. Batasnya di mana? Di kanan. Jadi karena apa? Tidak boleh lebih dari 6. 6 pun tidak termasuk. Karena lihat. Kurang dari 6. Jadi ini anggotanya 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya, negatif 2. Meskipun tak terhingga ke sananya. Tapi batasnya ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan. Dari sebelah kanan dari siapa? Dari anggota-anggotanya. Ya kan? Ini anggotanya 5, 4, 3, 2, 1. Ada di sebelah kanan. Nah, ini batas kanan. Ya. Lalu yang di batas kiri sama aja dengan seperti batas kanan. Hanya bedanya batasnya ada di sebelah kiri. Contohnya, nih masih yang B lagi ya, nggak apa-apa. B adalah himpunan seluruh elemen X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 3. X-nya itu bilangan bulat. Jadi kalau misalkan lebih dari atau sama dengan 3, nah lihat, pakai tanda di sini dihitamkan, artinya 3-nya termasuk. Termasuk dari anggota himpunan. Ke arah mana? Lebih dari. Lebih dari berarti ke arah kanan. Ini anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Tidak tahu kita sampai mana. Nah, di sebelah kanan nih anggotanya. Batasnya di mana? Ini ada batasnya di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari anggota-anggota himpunan tersebut. Lalu bagaimana dengan himpunan tak terbatas? Nah, kalau himpunan tak terbatas, lihat. Contohnya, B adalah himpunan seluruh elemen X sedemikian sehingga X-nya itu bilangan bulat. Nah, kan kalau bilangan bulat itu dari negatif, 0, dan 1. Nah, kita tidak tahu ini ujungnya kemana. Ke kanan nggak tahu, ke kiri nggak tahu. Jadi semuanya. Tidak ada batasan, baik di kanan, baik di kiri. Ya, jelas ya. Jadi ini macam-macam himpunan. Nanti kalian sesuaikan saja. Oh, kalau misalkan mau pakai garis bilangan, boleh. Ya, yang penting itu dibatasi gitu. Kalau dibatasi berarti itu himpunan terbatas. Batasnya di sebelah mana? Kanan. Berarti terbatas kanan. Batasnya ada di sebelah kiri. Batas kiri. Kalau tak terbatas nggak ada batasan. Ya, kita lanjut ke relasi pada himpunan. Nah, relasi pada himpunan itu ada 3. Himpunan-himpunan ekuivalen, himpunan-himpunan sama, dan himpunan-himpunan bagian. Yang namanya relasi itu dari 2 himpunan. Ya kan? Kan berrelasi, berhubungan. Jadi ada 2 himpunan. Ini sekarang kita akan bahas satu persatu. Himpunan ekuivalen. Nah, kan 2 himpunan ya.
Dua himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika korespondensi antara kedua himpunan A dan himpunan B. Jika ada korespondensi satu-satu. Maksudnya apa? Kalau korespondensi satu-satu kan jumlah anggotanya sama ya, baik itu himpunan A maupun himpunan B. Jadi, dua himpunan A dan himpunan B dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika kardinal kedua himpunan tersebut sama. Tuh kan? Lihat, kardinal berarti anggotanya itu, banyaknya anggotanya itu sama. Contoh, nih, ini oh iya, ini untuk lambangnya ya. Jadi boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini ataupun yang ini. Contohnya apa? Jadi kalau himpunan A itu banyak anggotanya 3, himpunan B pun banyak anggotanya 3. Nah, kalau sama-sama banyak anggotanya 3, itu dikatakan himpunan ekuivalen antara himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ekuivalen himpunan B. Dan sebaliknya, himpunan B pun ekuivalen himpunan A. Karena jumlah anggotanya itu, banyaknya anggotanya itu sama. Lalu, apa yang dimaksud dengan himpunan-himpunan sama? Nah, kalau himpunan sama, dua himpunan A dan himpunan B dikatakan sama hanya jika setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B dan kardinal kedua himpunan tersebut sama. Berarti tadi, kalau yang namanya himpunan sama harus ekuivalen dulu, banyaknya anggota harus sama. Lalu apa? Anggotanya pun itu sama, bukan cuma banyaknya, tapi anggota-anggotanya pun sama. Jadi, kedua himpunan A dan himpunan B dikatakan sama jika kedua himpunan tersebut mempunyai anggota yang persis sama. Artinya, mohon maaf ini tipe ya, harusnya persis sama. Jadi, kalaupun banyaknya udah sama, udah jelas, ada 3 misalkan, tapi anggotanya sama, meskipun urutannya berbeda. Misalkan, himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3. Himpunan B, anggotanya 3, 2, 1. Nah ini kan banyaknya sama, ada 3. Anggotanya pun sama, ada 3. Mana saja? 1, 2, dan 3. Meskipun urutannya berbeda. Nah, cara penulisannya lambangnya pakai sama dengan. Selanjutnya yang ketiga itu himpunan-himpunan bagian. Nah, himpunan bagian, kita bisa katakan jika suatu himpunan B adalah bagian dari A ditulis dengan B bagian dari A. Kenapa di sini ada sama dengan? Nanti akan diperjelas lagi. B bagian dari A. Atau bisa kita sebutkan juga B bagian atau sama dengan A. Jika dan hanya jika setiap elemen pada B adalah elemen pada A. Artinya apa? Kalau himpunannya sama, maka itu akan menjadi himpunan bagian juga. Kenapa? Lihat di sini ada sama dengan. Berarti kalau anggota B itu banyaknya sama, lalu anggotanya pun sama dengan himpunan A, berarti itu himpunan bagian juga. Karena semua anggota di B itu anggota himpunan A juga. Jadi bagiannya itu semuanya. Ya, berbeda dengan ini. Jika himpunan B adalah himpunan bagian dari A dan B tidak sama dengan A, artinya banyaknya anggotanya itu tidak sama dengan A, maka B adalah himpunan bagian murni dari A, didasarkan dengan B bagian murni dari A. Nah, kalau mau lebih jelas kita akan ke contoh ya. Jadi kalau misalkan tadi yang bagian himpunan murni, jadi anggota A itu, mohon maaf, anggota B, yang ini nih, anggota B itu misalkan banyaknya 3, anggota A banyaknya 5. Tapi yang 3 itu anggota B ada semuanya pada A. Makanya disebut dengan himpunan bagian murni. Berarti kan dari A itu dari 5, ada 3 anggota yang menjadi bagian dari himpunan B. Nah ini kan bagian ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh supaya lebih jelas contohnya ya. Dan ini kita ada soal. Perhatikan contoh-contoh himpunan berikut ini. Himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3, 4. Himpunan B, anggotanya 5, 6, 7, 8. Himpunan C, anggotanya 2, 3, 4, 1. Himpunan D, anggotanya 9, 10, 11. Dan himpunan E, anggotanya 12, 11, 10, dan 9. Baik. Apakah himpunan-himpunan di bawah ini ekuivalen, sama, atau bagian?
himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu yang mana? Ini ya. Dan himpunan B-nya yang 5, 6, 7, 8. Nah, perhatikan. Kalau mau bicara himpunan ekuivalen, kita cek ada berapa banyak anggotanya. Himpunan A, banyak anggotanya itu ada 4. Himpunan B pun ada 4. Berarti himpunan tersebut himpunan ekuivalen. Karena banyaknya anggota himpunan A ada 4, dan banyaknya anggota himpunan B ada 4, maka himpunan A ekuivalen himpunan B. Selanjutnya kalau mau bicara himpunan sama, kita lihat anggotanya. Sama enggak? Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B 5, 6, 7, 8. Berbeda. Berarti anggota himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Nah, kalau bagian, nah orang nggak sama, anggotanya kan nggak ada yang baik anggota A tidak ada di anggota B pun tidak ada di anggota A. Ini udah jelas. Semua anggota A tidak ada pada anggota B, maka A bukan bagian dari himpunan B. Nah, paham ya? Ya, kalau pakai contoh akan jauh lebih mudah dipahaminya. Kita lanjutkan. Himpunan A dan himpunan C. Nah, kalau himpunan A dengan himpunan C, A-nya masih sama yang tadi, 1, 2, 3, 4. Himpunan C-nya 2, 3, 4, 1 anggotanya ya. Perhatikan, banyaknya anggotanya ada berapa banyak? Sama-sama ada 4. Makanya kita bisa bilang bahwa himpunan A ekuivalen himpunan C. Nah, kalau ekuivalen berarti ada kemungkinan nggak untuk himpunan sama? Ada. Dengan cara gimana? Melihat anggotanya. Nah, anggota A itu sama, ya kan? Anggota A dan anggota himpunan A dan anggota himpunan C itu sama anggotanya. Maka apa? Himpunan A sama dengan himpunan C. Ya. Nah, sekarang bagian enggak? Nah, ini yang tadi. Kalau anggota A ada pada anggota B semuanya, mohon maaf, anggota A ada pada anggota himpunan C semuanya, berarti ini pun disebut dengan himpunan bagian. Kenapa bagian? Karena seluruhnya anggota A itu ada di C. Makanya pakai ada tanda di bawahnya itu, ya kan, seperti sama dengan. Jadi udah mah himpunan bagian, tapi himpunan sama juga dan juga himpunan ekuivalen. Kita lanjutkan dua soal lagi ya, contohnya supaya lebih jelas. Masih sama soalnya seperti tadi, hanya beda yang ditanyakannya himpunan B dan himpunan E sekarang. Nah, ini anggota dari himpunan B dan ini anggota dari himpunan E. Kalau mau bicara ekuivalen, sekali lagi, himpunan ekuivalen enggak, kita lihat banyaknya anggotanya. Anggota himpunan B itu ada 4, anggota himpunan E itu ada 4. Berarti himpunan B ekuivalen dengan himpunan E. Lalu kalau mau bicara sama, lihat anggotanya. Sama enggak? Oh, ini beda. Kalau yang B mah anggotanya 5, 6, 7, 8. Kalau yang E mah 12, 10, 12, 11, 10, dan 9. Jadi bukan himpunan sama ya. B bukan himpunan sama, atau B tidak sama dengan E. Himpunan B tidak sama dengan himpunan E. Karena anggotanya tidak sama. Lalu kalau bagian, lah kalau kita lihat ini orang nggak ada satupun anggota dari B yang menjadi bagian dari E atau tidak ada yang sama, berarti ya ini himpunan B bukan bagian dari himpunan E karena nggak ada satupun anggotanya yang sama. Ya, kita lanjutkan. Nah ini, himpunan D dan himpunan E. Himpunan ekuivalen nggak? Kita lihat dulu anggotanya. Sama banyak nggak? Himpunan D anggotanya itu 9, 10, 11. Himpunan E anggotanya 12, 11, 10, 9. Nah, himpunan D anggotanya ada 3. Mohon maaf, ini harusnya 3. Ya, ini harusnya 3 nih. Anggota dari himpunan D itu ini 3. Sedangkan anggota dari himpunan E ini 4. Jadi, itu tidak ekuivalen. Karena apa? Anggotanya ini ada 3. Yang ini anggotanya ada 4, yang himpunan E. Jadi tidak ekuivalen. Ini sekali lagi, ini harusnya 3, bukan 4. Mohon maaf, ada kesalahan. Baik, kita lanjutkan lagi. Lalu anggotanya sama tidak?
Oh, ini pun sama. Harusnya ini tidak sama dengan. Ya, kenapa tidak sama dengan? Tidak sama dengan karena anggota pada himpunan D berbeda dengan anggota pada himpunan E. Ya, eh, ini himpunan D itu tidak sama dengan himpunan E. Selanjutnya apa? Bagian enggak? Coba kita lihat. Semua anggota D ada pada anggota E. Maka D bagian dari E. Kenapa D bagian dari E? Lihat, perhatikan. Anggotanya 9, 10, 11. Ada nggak di E? Ada kan? 9, 10, 11. Baik, untuk memperjelas sama saya akan coba diperbaiki yang tadi. Ya. Jadi kalau yang ini anggotanya lihat. 9, 10, 11. Yang ini 12, 11, 10, dan 9. Banyak anggotanya berapa kalau yang D? Ini banyak anggotanya 3. Dan yang E banyak anggotanya itu 4. Jadi tidak ekuivalen. Lalu anggota D dan anggota E sama enggak? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena ada anggota yang tidak ada pada D. Yang mana? Yang 12 ini. 12 kan tidak ada di mana? Tidak ada di D. Jadi tidak sama anggotanya. Ya. Lalu selanjutnya, apakah himpunan sama? Iya, kenapa? Semua anggota D ada pada anggota E. Lihat anggota D apa saja? 9, 10, 11. Anggota E 12, 11, 10, 9. 9, 10, 11 ada nggak di sini? Ada, lihat di anggota E. Jadi bisa kita katakan D itu bagian dari E. Paham ya? Ini sudah jelas? Dan mohon maaf, tadi ada beberapa yang belum terganti atau salah pengetikan. Cukup, ini yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi, atas segala kekurangannya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kalian isi di forum Inaus yang telah disediakan, ataupun di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.